Hai, apa kabar semuanya? Kembali bersama kami di segmen Q&A. Hari ini kita akan membahas tentang flek hitam pada wajah atau flek hitam pada kulit bersama saya Anggia dan teman saya Winda. Yuk, hari ini kita bahas sebenarnya apa sih penyebab utama munculnya flek hitam? Penyebab utama muncul flek hitam itu ada beberapa faktor, Kak. Tapi yang lebih sering terjadi itu karena sinar matahari. Baik, kalau begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sinar matahari itu sendiri dapat memperparah flek hitam pada wajah kita? Jadi gini Kak Anggi, flek hitam itu muncul saat produksi melanin kita meningkat. Jadi, semakin banyak melanin yang kita produksi di tubuh kita atau di kulit kita, jadi semakin gelap kulit kita juga. Nah, nantinya si sinar UV dan sinar matahari ini, kalau kena kulit kita, dia tuh merangsang produksi melanin kita semakin meningkat. Jadi, kalau untuk masalah atau benar si sinar UV dan sinar matahari itu dapat memperparah flek yang ada di wajah kita? Jawabannya iya. Lalu, bagaimana sih cara untuk mencegah flek hitam sejak dini gitu? Mencegah flek hitam itu muncul dari sejak dini sebelum flek hitam itu muncul di wajah kita. Gampang sebenarnya ya. Kita sebenarnya sedia payung sebelum hujan ya Kak Anggi. Jadi sebelum datangnya si flek hitam itu lebih baik menggunakan sunscreen di umur 6 bulan ke atas. Jadi bayi 6 bulan ke atas itu sudah boleh menggunakan sunscreen. Dan banyak produk-produknya. So, baik. Apakah flek hitam ini sendiri bisa hilang sepenuhnya tanpa perawatan medis? Kalau untuk bisa hilang sepenuhnya, aku bilang nggak bisa, Kak. Karena flek hitam itu perlu dibantu dengan obat-obatan seperti serum, terus treatment juga. Jadi kalau untuk yang sepenuhnya itu nggak mungkin bisa tanpa harus bantuan medis. Itu nggak bisa. Gitu. Jadi perlu treatment, perlu resep obat dari dokter juga. Terus ada nggak sih treatment dari dermatika ini yang dapat mengurangi flek hitam pada kulit wajah? Pastinya ada dong Kak Angki. Ada ya, kalau misalnya untuk mengurangi dan menghilangkan flek hitam itu ada beberapa treatment. Yang paling utamanya yaitu meso whitening. Meso whitening itu tindakannya menggunakan jarum. Dia memasukkan serum menggunakan jarum dan menggunakan injektor. Jadi jarumnya khusus, jarumnya baru, ada alatnya juga. Terus yang kedua ada injeksi melasma. Injeksi melasma ini suntiknya itu secara manual kan. Dia suntiknya di flek-flek hitamnya. Kita lihat dulu flek hitamnya. Apakah dalam, apakah masih tipis. Kalau tipis dia lebih gampang. Dan selanjutnya ada treatment auto roller atau derma roller. Nah, ini memasukkan serum juga Kak Henry. Cuma alatnya beda dengan si meso whitening. Jarumnya beda, alatnya beda. Dan ada lagi namanya laser. Laser melasma. Dia nggak menggunakan jarum, dia mengikis lapisan-lapisan luar yang ada flek hitamnya. Gitu. Baik, kalau begitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan antara flek hitam akibat penuaan dan flek hitam akibat hiperpigmentasi pasca inflamasi? Ada perbedaan karena ada beberapa flek kan. Yang pertama itu ada flek karena penuaan, yang kedua ada hiperpigmentasi karena pasca inflamasi. Contohnya kayak proses peradangan dia setelah proses peradangan, misal berjerawat atau luka atau dermatitis. Nah, selanjutnya ada melasma juga. Melasma itu seseorang yang menggunakan obat-obatan seperti pil KB. Terus selanjutnya ada freckles. Freckles itu bintik-bintik kecil hitam
Karena genetik juga kan, jadi biasanya Oh, yang biasanya ada di sini orang kan? bule Iya. yang kulitnya putih ya. Ya, Betul, biasanya dia baik, muncul baik. di orang-orang yang berkulit putih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih, seberapa efektif treatment perawatan laser dalam menghilangkan flek hitam, terutama treatment di dermatika ini, Kak? Nah, kalau untuk efektif itu ada beberapa treatment canggih. Kalau untuk laser, dia kan tidak menggunakan jarum, dia hanya di permukaan. Dia mengikis di permukaan yang ada flek-fleknya. Jadi semakin dia kikis, flek-flek itu semakin berkurang. Nah, terus ada lagi treatment lainnya yang menggunakan jarum, yaitu ada mesowhitening yang tadi aku sudah sebutin ya. Terus ada auto roller atau derma roller, ada injeksi melasma juga. Sebelumnya kan udah aku sebutin ya. Iya, betul sekali. Wah, kalau gitu bisa dicoba nih buat teman-teman mungkin di luar sana yang nanti mau treatment ke dermatika Nah, untuk menghilangkan flek-flek hitam di dan wajahnya. nah, Anggi, yang perlu penonton tahu ini kita itu ada promo-promo tiap bulannya berbeda-beda. Kayak untuk flek hitam, untuk yang berjerawat, dan masih banyak lagi. Jadi harus stay tune IG dan TikToknya Dermatika. Betul banget. Gitu. Nanti kalian juga harus follow untuk IG dan TikToknya kita. Nanti kita taruh di bawah sini, oke? Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh di kolom komentar, nanti aku jawab-jawab lagi ya Kak Anggi. Betul. Kita ngobrol-ngobrol sampai lagi ya teman-teman. Berapa lama sih biasanya flek hitam bisa memudar dengan perawatan kulit yang ada? Terutama nih untuk perawatan kulit juga dari dermatika ini sendiri. Kalau untuk berapa lama kita lihat dulu Anggi dari kedalaman fleknya, apakah dia tipis atau dalam. Kalau misalnya semakin tipis fleknya, dia semakin cepat untuk berkurang atau menghilangkannya. Tapi kalau semakin dalam, dia agak lama. Butuh beberapa kali treatment, kurang lebih 3 sampai 5 kali itu udah kelihatan hasilnya. Kelihatan hasilnya itu berkurang. Dan kalau misalnya, kalau bisa treatment untuk flek hitamnya itu rutin Anggi dan diarahkan dengan dokter itu jangan terpapar sinar matahari langsung yang lama. Jadi harus menggunakan sunscreen gitu. Lalu ada nggak sih produk sunscreen dari dermatika ini sendiri? Pastinya ada dong Kak. Dan ada macam-macam sunscreen ya. Ada yang untuk berjerawat, terus berminyak, kulit kering, dan kulit sensitif juga ada. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih, apakah faktor genetik berpengaruh terhadap kemunculan flek hitam di wajah? Ini seperti yang tadi kamu sudah jelaskan sebelumnya. Sangat berpengaruh. Nah, Kanggi, kalau misalnya Kanggi udah ngerasa ibu dan bapak Kanggi mempunyai flek hitam, itu kan berarti tanda-tandanya dia nurun ya ke Kanggi ya. Nah, Kanggi itu sedia payung sebelum hujan, jadi harus tetap pakai sunscreen mulai dari sekarang. Karena itu dapat mencegah munculnya flek-flek hitam Kanggi di umur 20-30-an. Kemungkinan flek hitam itu akan muncul di umur 40-an. Kalau Kanggi rutin pakai sunscreen ya, gitu. Tapi kan ya, walaupun kita tidak genetik pun kita juga tetap harus pakai sunscreen dong. Nah, kan kita lagi berbicara tentang genetik. Gitu. Jadi buat Jadi harus teman-teman, tetap ya pakai ya, sunscreen. teman-teman, jadi teman-teman nanti di luar sana, walaupun kalian tidak ada genetik, mau ada genetik dan tidak ada genetik, kalian harus tetap memakai sunscreen, Ya, gitu. betul. Dan apabila kalian merasa ada flek hitam di wajah, kalian bisa datang ke dermatika untuk sedikit menghilangkan juga flek-flek hitam kalian di wajah dengan treatment-treatment kami yang ada. Begitu. Dan jangan khawatir, kita juga mempunyai produk-produk rekomendasi untuk sunscreen yang sudah pasti terpercaya, betul? Benar banget. Dan obat-obatan resep dokter yang untuk mengurangi flek hitam ya, obat khusus. Gitu. Dan begitulah segmen kita hari ini untuk Q&A-nya, dan mungkin kita bisa lanjut di segmen Q&A selanjutnya. See you, bye-bye, next time!